Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'du. Bab yang ke-6, hadis yang ke-18, nomor 4790 dari Abu Hurairah. Sudah kita baca kemarin ya. Kita tinggal melihat sanad-sanadnya ini ya. Jadi ada dua sanad kalau yang di Sunan Abi Dawud ini, kalau di brosur kita di halaman 12-13 ya. Gambar sanadnya sudah saya gambarkan di sini, mungkin bisa dilihat lebih jelas ya. Ini kalau kita cek di hadisnya dulu. Tujuh 90. Sebelah selatan masih kosong, silakan kalau barangkali susuan di situ. Ini ya. Jadi kalau di Abu Dawud, misalkan sedikit. Ini kan ada dua sanad ya, seperti yang tercantum di brosur kita di halaman 13 itu. Yang pertama itu bukan Nahar tapi Nasr ya, salah tulis itu. Nasr bin Ali, ini kan Nasr bin Ali, lalu Abu Ahmad, ini ya Abu Ahmad, kemudian Sofyan, kemudian Hajjaj bin Furofisah, lalu Rajul, tidak tahu, Mas'hul tidak diketahui, terus Abu Salamah, lalu Abu Hurairah ya. Itu sanad yang pertama. Sanad yang kedua itu adalah ini, Muhammad bin Mutawakkil Al-Asqalani, kemudian Abdur Razzaq, Bishr bin Rafi', Yahya bin Abi Katsir, Abu Salamah, dan Abu Hurairah. Ini yang sanadnya Abu Dawud ya. Adapun sanadnya ini kan hadis ini juga diriwayatkan juga oleh Ahmad ya. Cuma di brosur ini disebutkan sanadnya Ahmad itu. Ada Tirmidzi dan Ahmad. Ini kalau yang Tirmidzi dulu ya. Tirmidzi itu Muhammad bin Rafi' ya, di 1964 itu, kalau di brosur kita di nomor 3 ya. Dicek di nomor 3 itu halaman 13. Muhammad bin Rafi', kemudian Abdur Razzaq, kemudian Bishr bin Rafi', lalu Yahya bin Abi Katsir, Abu Salamah, Abu Hurairah. Itu sanadnya At-Tirmidzi. Ada sanad satu lagi, ini yang takhris berikutnya yang Musnad Ahmad, yang tidak ada di sini, tidak ada di brosur kita ya. Itu Abu Ahmad, Sofyan, Hajjaj bin Furofisah, kemudian Rajulin, Abu Salamah, Abu Hurairah. Ini. Lantas ada lagi di Mustadrak Al-Hakim ini nomor 128 dan 129. 28 ya. Di nomor 128 ini kalau mau dicek kan di halaman 11 itu kan ada takhris jarah dan takdilnya ya, itu ada At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Yang belum ditulis adalah Ahmad. Di Ahmad juga ada, Musnad Ahmad juga ada sebenarnya, tapi belum ditulis di sini. Ini yang 128 hadisnya yang dari Mustadrak Al-Sahihain. Perawi pertama yang lewat ini adalah Abul Hasan. Silahkan kembali dicek di halaman 13. Abul Hasan
nama aslinya adalah Ahmad bin Muhammad Al-Anbari, lalu Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, kemudian Abu Thayyib. Nah, ini kan ada hadasana wa hadasani ya. Ini jadi ini sanad yang pertama ya, gurunya Abu Daud adalah gurunya Al-Hakim Abul Hasan, kemudian Utsman. Kemudian yang lain lagi sanad yang berikutnya adalah Abu Thayyib, Thahir bin Yahya Al-Baihaqi, kemudian Al-Fadl ya, nomor 5 itu ya, Al-Fadlu bin Muhammad Al-Sya'rani. Lalu keduanya ini adalah Utsman bin Sa'id Ad-Darimi dan Fadl bin Muhammad Asy-Sya'rani itu berkata hadasana Ahmad bin Janab ini ya. Jadi dua-duanya melalui Ahmad Al-Musisi ini, Ahmad bin Janab Al-Misisi. Bukan Musisi tapi Misisi ya di sini ya. Di sini tertulis Al-Musisi. Isa bin Yunus, Sufyan Ats-Tsauri, Hajjaj bin Furofisah, Yahya bin Abi Katsir, Abu Salamah, Abu Hurairah ya. Ini nanti data detailnya ada di sini. Nah ini ya, nggak kelihatan. Nanti kalau kita mau besarkan kita besarkan ya. Ini kan tampak bahwa kedudukannya seperti ini. Ahmad itu yang sanad yang ali, yang paling dekat dengan Nabi ya, paling tinggi. Abu Dawud ini yang lebih rendah, Azil, At-Tirmidzi, Al-Hakim paling rendah karena dia masanya itu sesudah Abu Dawud dan Tirmidzi gitu. Jadi melalui beberapa rawi baru sampai ke sini ya. Nanti kita cek dulu. Baik, untuk detailnya kita baca pelan-pelan ya. Yang pertama, sanad yang pertama itu bukan nahar tapi nasr. Tolong dicoret saja ya, ditentang nanti. Nasr bin Ali bin Nasr bin Ali bin Sohban Al-Azadi Al-Jahdami Al-Basri As-Saghir. At-Tahdzib bukan At-Tahdzib itu. At-Tahdzib juz ke-10 halaman 430 sampai 431, nomor 780. Wafat tahun 250 Hijriah. Syekh bagi jamaah, artinya dia guru dari banyak orang. Ahmad mengatakan tidak ada bahaya dengannya, ulama mensikotkannya. Ya, kedudukannya sikot. Meskipun tergolong ahlu sunnah, Al-Mutawakkil pernah menghukumnya dengan 100 kali cambukan karena meriwayatkan hadis tentang keutamaan mencintai Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Al-Mutawakkil itu salah seorang khalifah Bani Abbasiyah. Al-Mutawakkil ilallah ya. Namanya gelarnya itu Al-Mutawakkil ilallah. Itu salah seorang khalifah Bani Abbasiyah. Kemudian Abu Ahmad itu ada di At-Tahdzib juz ke-12 nomor 8. Nama aslinya adalah Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair bin Umar bin Dirham Al-Asadi, maulahum Abu Ahmad Az-Zubairi Al-Asadi Al-Kufi. Wafat tahun 203 Hijriah. Tahdzib di juz ke-9 halaman 254-255 nomor 420. Tasyayyu itu bermadhab Syiah, mengikuti madhab Syiah. Hanya menurut Ahmad dia banyak salah dalam hadisnya Sufyan, istiqotkan oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Qani. An-Nasa'i mengatakan tidak ada bahaya dengannya. Abu Hatim mengatakan dia seorang abid, mujtahid, hafal hadis, ada waham padanya, sedikit waham itu bingung, ya. Bingung atau salah. Dudukannya sikot atau hasan, tergantung ke arah mana. Dudukannya kalau dia dianggap kurang ya berarti hasan. Sufyan bin Sa'id bin Masruq As-Sauri Abu Abdillah Al-Kufi, masa hidupnya antara 97 sampai 161 Hijriah. At-Tahdzib juz yang keempat halaman 111 sampai 115 nomor 199. Pernah melakukan tadlis, tidak mendengar dari beberapa orang. Ulama mensikotkannya, itu kayak sikot atau hasan. Kemudian Hajjaj bin Furofisah Al-Bahili Al-Basri Al-Abid, Tahdzib juz ke-11 halaman 204. Ini kok 11 ya? Mestinya kok 2 orang lalu ini.
hak itu kan hajat itu mestinya tahlil juz 2 ini harusnya ya. Bukan juz 11. Mungkin ini 2 tapi dilihat jadi 11 barangkali di scanner jadi 11 barangkali. Nanti coba dicek lagi. Kalau hajat itu kan hak ya, hak mestinya di awal-awal bukan 11 kan sudah hurufnya sudah bukan hak lagi. Nanti dicek ya, dugaan saya sih bukan 11 tapi 2 Romawi, angka 2 Romawi. Biasanya penulis syarah ini Ustaz Zakir kalau nulis biasanya kalau jilid atau juz pakai angka Romawi. Nomor 379 Ibnu Hibban masuknya dalam Al-Thiqat. Abu Hatim mengatakan dia Syekh soleh tekun beribadah. Ibnu Ma'in mengatakan tidak ada bahaya dengannya. Abu Zur'ah mengatakan dia tidak kuat. Dalam Al-Aunul Ma'bud maksudnya ya, syarahnya Abu Dawud itu di sini di belakang ini ada Al Ma'bud juz yang ke-13 atau juz 13 halaman 147. Ini mestinya H ini ya. Apa NO mungkin nomor. Kok jadi 11 ini? Nomornya kok agak aneh. 4769. Mungkin hadis barangkali ya. Hadis 4769 barangkali. Itu bukan 11 tapi H terus diidentifikasi sebagai 11 waktu di scanner. Ada tambahan keterangan bahwa asy-syaikhon tidak berhujjah dengannya. Syaikhon itu Bukhari dan Muslim. Syaikhon itu 2 orang syekh, Bukhari dan Muslim. Tidak berhujjah dengannya dan al-jumhur mendhaifkannya. Jumhur ulama mendhaifkan dia, maka kedudukannya dhaif. Kemudian rajul jelas dhaif karena dia majhul, tidak diketahui. Rajul ini sapa? Wong ini sapa? Tidak dikenal kan? Nah, jadi ada 2 yang di sini yang dhaif, yakni Hajjaj bin Furofisah dan rajul tadi. Kita lihat sanadnya ya. Ini kalau yang di Abu Dawud ini ya kurang besar. Sanad yang pertama kan ini. Nasr bin Ali, Abu Ahmad, Sufyan, Hajjaj bin Furofisah, rajul, Abu Salamah, Abu Hurairah. Ini ada 2 yang dhaif. Ya, Hajjaj bin Furofisah dan rajul ini kan enggak jelas. Isopo kan ada ininya jelas, ini jelas tapi memang dia ada didhaifkan oleh jumhur. Kalau yang rajul ini tidak jelas orangnya. Di majhul ain, tidak diketahui siapa orangnya, maka sanad ini jatuhnya dhaif. Kemudian sanad kedua, satu lagi Abu Salamah ya, sudah itu adalah Abu Salamah itu seorang sahabi. Atau kalau enggak ini bukan Abu Salamah sahabi berarti. Abu Salamah yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri Al-Madani 32. Oh ya, bukan sahabat ya. 32 itu Rasul sudah wafat. Tabi'in, maaf ini saya salah. Saya kira Abu Salamah yang suaminya Ummu Salamah dulu sebelum meninggal ya. Ternyata bukan, ini Abu Salamah yang lain. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, tadi anaknya Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri Al-Madani, disikotkan oleh Ibnu Sa'ad dan Abu Zur'ah. Ibnu Hibban memasukkannya ke dalam as-sikot. Dia tidak mendengar hadis dari bapaknya. Saya tidak mendengar hadis dari Abdurrahman bin Auf. Kok iso ya? Iso wae. Ya ketemu bapak ini tapi tidak dengar hadis dari bapaknya itu. Bisa terjadi. Nah, apa bapaknya ora tau mulang? Ya mungkin mulang ora melu. Ora melu diulang. Terus atau mungkin dia meninggal, bapaknya meninggal, anaknya masih kecil, gitu kan ya. Jadi bisa jadi kan Abdurrahman bin Auf punya putra, punya anak, ketika masih kecil, masih balita gitu, Abdurrahman bin Auf sudah meninggal kan gitu kan, anaknya juga kan. Kalau kita lihat 32 itu di masa Umar bin Khattab ya. Mestinya Abdurrahman bin Auf masih hidup ya, mestinya. Jadi di waktu itu mungkin beliau masih ketemu dalam waktu beberapa lama ya, dia masih sempat ketemu dengan bapaknya, masih kecil barangkali, belum sempat ngaji ke bapaknya.
Terus disikotkan oleh Ibnu Sa'ad dan Abu Zur'ah. Ibnu Hibban masukkan ke dalam al-Sikot, tidak mendengar hadis sudah, kemudian tidak mendengar hadis dari bapaknya, tidak mendengar hadis dari Abu Musa, Abu Habibah, Salamah bin Safar, Abu Bakar, Umar, Amr bin Umayyah, Tolhah, Ubadah bin Somit, Utsman dan Abu Darda. Jadi kedudukannya sikot kecuali jika mengkotek. Kalau dia meriwayatkan dari orang-orang ini, apakah Abdurrahman bin Auf atau Abu Musa atau Ummu Habibah atau Salamah bin Safar atau Abu Bakar atau Umar dan seterusnya, berarti dia mengkotek, tidak ketemu. Jadi tidak ketemu berarti terputus sanadnya. Nah ya, jadi ini kedudukannya sikot, tidak ada masalah. Salamah tidak ada masalah. Berarti di sanad pertama ini yang masalah adalah Hajjaj bin Furofisah dan Rajulin. Kemudian kita lihat sanad yang kedua. Di sana ada Muhammad bin Al-Mutawakil bin Abdurrahman bin Hisan. Ini wafat tahun 238, At-Tahzib juz yang ke-9 halaman 424 425, nomor rawinya 695. Itu adalah syekhnya Abu Dawud, gurunya Abu Dawud, disikotkan oleh Abu Hatim, Ibnu Ma'in, disikotkan oleh Ibnu Ma'in. Abu Hatim mengatakan dia layinul hadis, hadisnya lemah. Ibnu Adi mengatakan dia banyak ghalat dengan memberikan contoh manakirnya. Jadi hadis mungkar yang dia riwayatkan. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam as-Sikot bahwa dia tergolong hufat, tergolong hafid, banyak menghafalkan hadis. Mas Salamah bin Qasim mengatakan bahwa dia banyak wahamnya tapi tidak ada bahaya padanya. Ibnu Waddah mengatakan dia banyak hafalannya dan banyak ghalat. Apalane akeh ning salah ya akeh. Maka kedudukannya kemudian disimpulkan hasan, walaupun ada yang mengatakan dia itu rawal manakir, meriwayatkan banyak mungkar tapi disikotkan dan dikatakan hufat. Namanya hufat itu kalau dalam rawi bukan hafal Quran seperti lagi saya sampaikan nih, hafal banyak hadis. Banyak itu ratusan ribu gitu loh. Ora kok tangpul loro ngoten. Tangpul loro iki lak cah sanawi. Awake dhewe ora hafal lho. Hafal mboten? Tangpul loro hadis hafal mboten? Yang penting anaknya hafal gitu. Yang penting anaknya hafal. Pak era apa apa. Abdurrahman bin Haman bin Abdurrazak bin Hammam bin Nafi al-Humairi maulahu Abu Bakar al-Sun'ani, itu masa hidupnya 126 sampai 211 di At-Tahzib juz yang ke-6. Abdurrazak kok ke-6 gitu. Ya itu aneh nih. Oh betul nih ya. Betul ya. Ain ya. 310, 315, nomor 608, dikenal bermadhab Syiah. Ahmad bin Hambal memuji hadisnya, Al-Ijli mensikotkannya meskipun Abdurrazak tasyayu itu bermadhab Syiah. Ibnu Ma'in tidak meninggalkan hadisnya walaupun banyak orang menuduh Abdurrazak tasyayu. Al-Abbas Al-Anbari menuduhnya sebagai pendusta, kedudukannya hasan. Jadi sampai di sini ini tadi ya, Muhammad bin Al-Mutawakil, Abdurrazak itu no problem, tetap baik, tidak ada masalah. Hasan kan diterima hadisnya. Sekarang Bishr bin Rafi, ini sanad apa? Rawi ini tidak ada di sini kan, tidak ada di sanad pertama. Al-Harisi Abdul Asbad An-Najroni Al-Yamami, At-Tahzib juz yang pertama. Betul ya, Mbak Bishr. 448 450 nomor 823. Ad-Duri atau Ad-Dauri mengatakan dia sikot tetapi meriwayatkan manakir, rawal manakir, meriwayatkan riwayat mungkar yang aneh-aneh. Pada waktu lain mengatakan dia tidak ada bahaya padanya. Didhaifkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ahmad dan menambahkan dia bukan apa-apa, laisa bisyai'in, ya. Bukan apa-apa. Dalam Al-Aun Aunul Ma'bud ini kok juga sama ini 113 147, ini mungkin H lagi ini bukan 14 tapi H 4769 hadis maksudnya. Disebutkan Ibnu Ma'in mengatakan tidak ada bahaya dengannya. Ibnu Adi mengatakan tidak mendapati hadis mungkar darinya. Asy-Syaikhan tidak berhujjah dengannya. Jadi jumhur mendhaifkannya, bahkan lebih dhaif daripada
al-Hajjaj, berarti ini kedudukannya dhaif. Nah, jadinya begini kedudukannya. Ini ya, di sini kan. Bishr bin Rafi' ada di sini. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya sanad yang ini itu kok kosong di sini, maksudnya begini Mas. Bukan kok ini sebenarnya bukan kosong. Ini nyambung sebenarnya. Cuman karena yang selevel dengan ini enggak ada gitu. Jadi gini, Bishr bin Rafi' itu selevel setingkat dengan Sufyan. Nah dia langsung mendengar dari Yahya bin Abi Katsir. Nah kalau ini yang melewati Hajjaj bin Furofisah dulu, ini tidak melewati Hajjaj bin Furofisah. Nah kita tidak tahu apakah yang rojulin itu adalah Yahya bin Abi Katsir, kita tidak tahu. Tapi yang jelas sebutannya rojulin gitu. Berarti kan ya dhaif, nggak tahu siapa kan gitu. Kalau yang di sini enggak, dari Bishr bin Rafi' langsung ke Yahya bin Abu Katsir. Jadi Yahya bin Abu Katsir sendiri belum kita baca ya, itu termasuk perawi yang paling sikot, dituduh melakukan tadlis. Tadlis itu menyamarkan ya, menyamarkan sanad atau matan, disikotkan oleh Al-Ijli. Abu Hatim memujinya, namun dengan mengatakan dia imam, al-imam, seorang mudallis lebih-lebih jika hanya mengatakan balaghoni, sampai kepadaku. Itu artinya tidak meriwayatkan langsung, tidak mendengar langsung dari gurunya, namun balaghoni, sampai kepadaku bahwa balaghoni anna kata-kata biasanya. Pernah melihat Anas bin Malik sekali tidak mendengar hadis dari Al-A'raj. Ketemu Anas pisan tidak dengar dari Al-A'raj. Abu Bakar bin Abdurrahman dan Sa'id bin Yazid diperceritakan apakah dia mendengar dari Yazid bin Salam, juga dari Urwah. Tapi kedudukannya disimpulkan sikot. Derajat hadisnya turun jika tidak memastikan penerimaannya, karena dia mudallis. Kalau meriwayatkannya tidak dengan sighah jazm, tidak dengan hadatsani atau hadasana atau sami'tu atau akhbaroni, akhbarona dan sebagainya, berarti ada kemungkinan dia itu terputus. Kalau cuma an saja ya, atau balaghoni tadi ya, berarti mungkin dia tidak mendengar dari gurunya. Bisa jadi dia turun derajatnya, bukan turun derajat, hadisnya yang turun derajatnya. Karena kalau tidak sighah jazm, tidak dengan sighah yang pasti, bisa jadi dia tidak mendengar dari gurunya. Baik. Jadi begini ya, ini lalu ini tadi sudah. Kemudian yang mustadrak ini ya, hadisnya belum sempat saya pindahkan, nanti bisa dicek lagi ya. Di 128 ini kita lihat lebih luas di sini. Ini kalau anak-anak biasanya gini ditulis terus kemudian dibanding-bandingkan sanadnya. Namanya muqaranah sanad, perbandingan sanad. Ya sekali lagi saya sampaikan, ini kan tampak bahwa memang Al-Hakim itu di bawah itu karena masanya sesudah Tirmidzi dan Abu Dawud, sedangkan Ahmad itu lebih tinggi karena Ahmad itu juga gurunya Abu Dawud, gurunya Tirmidzi juga. Jadi Imam Ahmad pertama kalinya dia menulis hadis, kitab hadis yang cukup banyak, musnad itu ya. Lalu Imam Bukhari menulis hadis khusus yang sahih saja. Jadi pertama kali kitab disusun yang isinya hadis sahih saja itu Sahih Bukhari gitu ya. Sebelumnya ada kayak Musnad Ahmad ini, sebelumnya lagi ada Muwatta Malik, tapi itu bukan hanya hadis sahih saja. Muwatta Malik itu sebenarnya dulunya Imam Malik itu dikenal sebagai orang yang sikot dan tidak mau terima kecuali dari perawi yang sikot. Cuman masalahnya kitab Muwatta itu kemudian dituliskan juga di situ perkataan Imam Ahmad, Imam Malik. Jadi fikihnya Imam Malik ditulis juga di Muwatta itu, sehingga kalau itu dikatakan sebagai kitab hadis murni ya tidak benar karena ada fikihnya di situ. Yang nulis anaknya ya, anak Imam Malik, sehingga kedudukannya derajatnya turun. Awalnya sebenarnya Malik itu dikenal sebagai kitab Muwatta ya Mas ya. Muwatta Malik itu dikenal kitab yang kuat, tapi tadi ada kemasukan fikih-fikih yang sehingga bukan murni lagi kitab hadis. Sesudah itu ada Imam Ahmad ya, sesudah itu baru Imam Al-Bukhari, lalu kayak Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i itu di bawahnya itu sesudahnya gitu.
sudah Imam Bukhari, walaupun tidak jadi guru murid enggak, tetapi lebih akhir sesudah Imam Al-Bukhari. Di sini kita lihat ya, mumpung kita sanadnya ini. Jadi ini kan kalau Al-Hakim tadi yang perlu kita bahas sanadnya Tirmidzi ya. Tirmidzi dulu ya. Jadi Ahmad itu malah cuman dia karena dia Ali. Jadi kedudukan kita lihat kan di sini. Coba kita serahkan sedikit. Ini kan Ahmad itu setingkat dengan gurunya Abu Dawud. Silakan Pak Yanto. Monggo. Jadi di sini kedudukan dia. Di sini ya. Ini sini sama cuman ya riwayatnya Ahmad juga ada Hasan bin Furofisah dan Rajulin juga, artinya jadi dhaif juga. Ini kelihatan kalau dia adalah levelnya di sini, di bawah, di atas ini sebenarnya harusnya di atasnya, cuman kan saya nulisnya dari bawah ke atas. Baik, kita tutup dulu sebentar, jeda dulu untuk azan. Al-Ghafar ada tulis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kalau sanadnya Ahmad memang tadi Ali sebenarnya sanadnya orang lain lebih sedikit, kalau yang ini kan nazil kalau dibandingkan dengan sanadnya Ahmad karena jumlah perawinya lebih banyak. Yang ini yang Ali. Ya. Tapi tetap saja juga melalui Hasan bin Furofisah dan Rajulin itu ya. Kemudian kalau sanadnya Tirmidzi kita lihat ya, sanadnya Tirmidzi. Kalau di sini tadi yang ini yang di atas. Ini kan ya, ini Tirmidzi. Dia juga melalui Bishr bin Rafi'. Tadi kan Bishr bin Rafi' juga dhaif ya. Jadi karena dia melalui Bishr bin Rafi' juga dhaifnya di situ. Ini ya sama hanya bin Abi Katsir, Abu Salamah, Abu Hurairah, ini kurang lebih sama ini ya. Abu Salamah, Abu Hurairah semuanya sama. Terus kita lihat sekarang sanadnya Al-Hakim. Ini kalau mau kita cek detailnya gitu ya berarti sebagian rawinya itu kadang-kadang tidak termasuk dalam kitab Tahdzibut Tahdzib karena dia kitab Tahdzibut Tahdzibnya disusun lebih dulu, baru kemudian Al-Hakim buat mustadraknya itu. Jadi ruwatnya, perawinya sebagian tidak masuk di kitab Rijal gitu masalahnya. Kayak Baihaqi, Imam Al-Baihaqi itu termasuk belakangan, sehingga sebagian rojulnya, sebagian perawinya Baihaqi itu tidak terdapat di dalam kitab Rijal, Rijalul Hadis. Ya, apa kata Antikul Kamal,
apa tahdhibu tahdhib, apa mizanul iktidal atau lisanul mizan gitu ya. Di sana tidak ada. Karena memang kitabnya sudah dhisik, iki lagi gawe kitab hadis gitu loh. Ya kan gurunya kan belum masuk di sini gitu. Tidak bisa dimasukkan, kitabnya sudah jadi lebih dulu. Contohnya ini dari Abu Hasan Ahmad bin Muhammad Al-Anbari, Utsman bin Sa'id bin Ad-Darimi dan seterusnya ini ya. Ada kitab khusus tentang rijalnya Baihaqi itu ya. Jadi kalau tidak salah judulnya Jauharun Naqi gitu ya. Rijal Baihaqi atau Salsabilun Naqi ya. Satunya Jauharun Naqi, satunya Salsabilun Naqi ala Rijalil Baihaqi. Ada kitab khusus membahas tentang para gurunya Al-Baihaqi. Cuman ya tidak pada kitab-kitab rijal pada umumnya. Ini juga nantinya juga melalui Hajjat bin Qurawisah sama yang juga gugur di situ. Jadi kadang-kadang kita itu sinau hadis itu iki nyambung sikot. Tiba-tiba satu gugur ya sudah jadi gugur sanadnya. Ya. Ini masih bisa ditambal kalau ternyata ada jalan lain gitu, yang tidak dhaif tentunya. Dan rawi yang tidak dhaif yang bisa ada di sini, ya di sanad yang lain gitu ya. Tidak melalui ini, yang lainnya sikot bisa jadi mengangkat jadi hadisnya jadi hasan ini kayak ini. Baik, ini keadaan sanadnya ya. Seperti yang tertulis di sini, cuman saya tambahkan saja yang di sini ada Ahmad yang belum ada di brosur kita ini. Ada pertanyaan tentang ini? Jadi kedudukan hadisnya tetap dhaif, belum tidak bisa diangkat menjadi hasan li ghairihi. Ingatan ini marai bingung nama marai mudeng. Tenane loh. Di Solo itu sampai kursusnya itu dibuat dua, kursus Sabtu itu dibuat dua gara-gara Ustaz khawatir nek rembukan masalah ini sing ramudeng malah dur ngakar dadi tinggal turu itu lho. Apa rembukan ngopo? Jadinya dibuat dua kelas jadinya gara-gara itu. Dulunya begitu tujuannya ya. Sing kira-kira mudeng masalah begini serasa rembukan pokoknya hadis iki ngene piye sini apa gitu. Nah, ini yang di Jogja ini saya anggap kelas 1 gitu, enggak tahu ternyata enak sing kelas 1 itu paling tinggi gitu loh maksudnya. Makanya membahas di sini nih, kelas 1 itu saya dhuwur dhewe, first class gitu loh maksudnya, bukan kelas di MI bukan. Cuman kalau ternyata gini nih marai mumet ya nanti ke depan rasa dirembuk kan gitu. Pripun? Setuju dirembuk nomor setuju rasa dirembuk? Apa 3 orang kelas? 3 orang kelas. Baik, ada pertanyaan sekali lagi? Kalau ada silahkan nih. Ini saya buat begini nanti barangkali ada yang memerlukan ya, mau di copy ya boleh, atau nggawe dhewe ya boleh, di situ juga bisa dicari. Ya. Berikutnya kalau tidak ada kita lanjutkan ke hadis 4791. Ini hadisnya ya, di situ juga ada. 4791 qala hadatsana Musaddadun qala hadatsana Sufyanu qala an Ibnu Munkatsir qala an Urwata qala an Aisyah qalat ista'dzana rajulun, ista'dzana minta izin, siapa yang minta izin? Rajulun, seorang laki-laki ya, ala kepada an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi itu berkomentar. Bi'sa ibnul asyirah, bi'sa ibnul asyirah, bi'sa seburuk-buruk, sejelek-jelek, seburuk-buruk ibnul asyirah, anak dari satu keluarga. Ibnu itu anak laki-laki, al-asyirah satu komunitas, satu keluarga. Atau bi'sa rajulul asyirah, atau seburuk-buruk orang dari satu keluarga. Rajul, orang laki-laki, al-asyirah satu komunitas, satu keluarga. Jadi orangnya itu belum diizinkan masuk, tapi sudah komentar gitu loh. Bi'sa ibnul asyirah,
bi'sa rajulul asyirah gitu. Kalau di Sahih Bukhari tidak bi'sa rajulul asyirah tapi bi'sa ibnul asyirah, bi'sa akhul asyirah gitu kalau di Sahih Bukhari ya. Di sini kan Sahih lagi. Ya, di sini Sahih ada di Bukhari Muslim. Kemudian Nabi bersabda, "Idzanu lahu," izinkan dia. Tidak izin ketemu kan? Waktu belum datang, belum ada di situ, Nabi berkomentar gitu. Setelah itu Nabi mengatakan kepada yang memintakan izin tadi, "Idzanu lahu," izinkan masuk. Falamma dakhala, maka tatkala dia masuk, orang tadi itu masuk, alana lahul qaula. Alana, Rasul melembutkan, berkata-kata lembut lahu kepadanya, al-qaula, perkataan. Alana itu di hotel ya. Soalnya alana itu jeneng hotel. Padahal aslinya jenenge anak lanang dari anak lanang itu alana. Alana lahul qaula. Faqalat Aisyah, lalu Aisyah berkata, setelah orang itu pergi ya. Jadi Nabi itu, orang itu belum datang, Nabi sudah komentar, bi'sa ibnul asyirah, bi'sa rajulul asyirah, gitu. Terus setelah datang Nabi itu omongannya lembut gitu loh, tidak marahi, tidak ngonek-ngonek, tidak, tapi ngomong penak gitu, ngomong penak, berlembut, bertutur kata lembut kepada dia. Setelah dia pulang, ini kalau di Sahih Bukhari lebih jelas ya. Kemudian dia pulang, kemudian Aisyah berkata begini. Faqalat Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alanta lahul qaula, engkau berlemah lembut kepadanya akan omongan." Jadi dengan kok ngendikane kok pena empuk iyuk nek cara wong Jawa. Wa qad qulta lahu ma qulta, padahal engkau sudah berkata. Wa qad qulta, dan sungguh engkau telah berkata, bersabda lahu untuk dia, ma qulta, apa yang engkau katakan. Dek kan jenengan kan ngendika bi'sa rajulul asyirah, bi'sa ibnul asyirah. Lah kok bareng datang kok omongannya kok dadi alon lemah lembut, baik-baik saja gitu loh. Qala, Nabi menjawab, Nabi bersabda, "Inna syarran nasi indallahi," inna sesungguhnya syarran nas, seburuk-buruk orang, buruk-buruk manusia, indallahi di hadapan Allah, manzilatan, kedudukannya, orang yang paling buruk kedudukannya di hadapan Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Inna syarran nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di hadapan Allah pada hari kiamat adalah man, orang yang wada'ahu, memisahinya berpisah, mengucapkan selamat tinggal ya, berpisah dengannya, au tarokahu, atau meninggalkannya. Siapa? Annasu, manusia, orang banyak, littiqo ifuhsyih, karena takut kekejiannya, keji, suka ngomong kotor gitu loh, ditinggalkan orang gara-gara suka berkata kotor. Silahkan dibaca. Masuk hadis. Ini tolong hadis sebutnya hadis 4792. Seseorang laki-laki datang minta izin bertemu kepada Rasulullah. Lalu sebelum orang itu masuk, beliau mengatakan bahwa orang itu seorang yang jelek dari satu keluarga tertentu. Dan kemudian beliau menyuruh agar orang itu diizinkan masuk. 2. Tatkala orang itu masuk, Rasulullah berlaku lembut kepadanya. 3. Setelah orang itu keluar, Aisyah bertanya kepada beliau tentang sikap beliau yang berlembut kepada orang itu. Sedang sebelumnya beliau telah menyebut keadaan orang itu yang tidak baik. 4. Rasulullah menerangkan bahwa orang yang paling buruk kedudukannya di hadapan Allah pada hari kiamat nanti adalah orang yang dijauhi oleh orang banyak karena mereka menghindar dari kekejiannya. Keterangan maksudnya adalah Rasulullah berlaku lembut kepada orang itu agar tidak terkena kekejian orang tersebut. Catatan, menurut ulama, orang yang datang itu adalah Uyainah bin Hushan yang waktu itu belum
Mestinya bukan huson ini, hisen ya. Husen. Yang waktu itu Husain yang waktu itu belum masuk Islam. Setelah itu dia masuk Islam lalu murtad, lalu tertawan di masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu ala aun. ya Al-Aunul Ma'bud ya. Sampai situ dulu ya. Jadi dia minta izin ketemu Rasulullah. Lalu tadi dikatakan bisa ibnul asyirah, bisa rajulul asyirah. Tapi setelah datang kok malah berbaik-baik. Aisyah tanya. Jadi semi protes gitu kalau kita ya. Rasulullah itu pripun to nek wong komentar ngoten. Saat ini kok malah baik-baik. Rasul mengatakan bahwa orang itu yang paling buruk itu Aisyah. Itu orang adalah orang yang ditinggalkan orang lain karena takut kekejiannya, perkataannya yang buruk. Nah, Nabi tidak mau begitu. Walaupun yang dihadapi ini orang buruk, tapi Nabi tetap berkata baik. Nah, gitu loh. Jadi ini sekaligus jadi dalil nggih. Awake dhewe niku nek ketemu kalih wong iki wong kasar-kasaran gitu, ya kita berkata yang baik tetepan. Salah satunya itu tadi kalau disebutkan di di sini ya, Rasul berlaku lembut agar tidak terkena kekejian orang. Itu gitu loh ya. Itu begitu. Nah, kok dirasani begitu? Nabi kok ngerasani sih? Ini begini. Supaya Aisyah itu tidak tertipu oleh orang ini gitu loh. Ini termasuk bab bolehnya orang mengungkapkan aib orang lain untuk menjaga agar orang tidak tertipu dengan orang itu. Nah, gitu loh. Babnya di situ tuh. Nabi kok kalau emang begitu kenapa tadi harus berkomentar begitu? Kalau Nabi tidak berkomentar lebih dulu, Aisyah mungkin mengira orangnya orang baik gitu. Karena Nabi kan berbuat baik, ngomong-ngomong baik gitu loh. Tidak memarahi, tidak apa. Lah supaya tidak begitu, Nabi ngomong dulu, Aisyah, ini orang buruk loh ini. Bisa ibnul asyirah, orang ini paling buruknya orang loh ini, gitu. Tetapi ketika datang berlakukan dengan baik. Maka Aisyah kemudian kan tanya, kok begitu? Nah itu sebabnya tadi Rasul tidak mau jadi orang yang buruk karena seburuk-buruk orang di hadapan Allah kedudukannya pada hari kiamat nanti itu adalah orang yang ditinggalkan orang lain karena takut keburukannya. Silahkan diberi pengertian yang dapat diambil darinya. Pengertian yang dapat diambil darinya. 1. Rasulullah juga mau menerima tamu di tempat tinggal istri beliau. 2. Boleh melakukan ghibah, menggunjing orang yang jahat atau jelek agar orang tidak salah penilaian kepada orang itu. Catatan, menurut ulama ada 3 macam ghibah yang halal dilakukan. 1. Melaporkan kepada qadli hakim qadri bukan qadli, qadhi. Terus ini qadli tapi bacanya qadhi. Itu satu huruf, DL satu huruf, dot. Qadli, hakim untuk diadili. 2. Melaporkan kepada orang yang diharapkan mampu memberi nasihat. 3. Menerangkan. Ya. Menerangkan agar orang banyak tidak tertipu atau terkena fitnah. Ya, saya maksud dulu ya. Jadi riba menggunjing orang itu satu boleh ada 3 kemungkinan. Yang pertama untuk melaporkan pada qadhi gitu loh. Saya dipukuli Pak, pukuli oleh orang. Mukuli siapa? Si fulan, mukulnya gimana? Gini. Itu kan ghibah itu. Ya kan boleh. Loh jadi saksi dalam pengadilan kok orang niki piye? Saya ditendang sama orang. Loh kan keburukan. Lah iya wong jenenge lapor kok. Ya nyampaikan gitu loh ya. Boleh begitu itu. Yang kedua, melaporkan kepada orang yang diharapkan mampu memberi nasihat. Disampaikan. Ustaz, ya, saya ke Ustaz Abdurrahman ini. Ustaz, ini si fulan itu berbuat begini. Ini dilaporkan supaya Ustaz Abdurrahman menasihati dia gitu loh. Oh gitu boleh gitu tuh. Tidak, itu bukan ghibah yang dilarang, boleh. Jadi untuk memperbaiki sebenarnya, bukan untuk memperburuk tapi memperbaiki karena kok radi dhewe lah dhek rawani kewuh gitu loh. Sin untuk kewuh. Ngaji lagi wae kok iso ngelingke ngajine wis 20 tahun ya piye sin kok. Kan gitu tuh ya. Nah, dilaporke pada amirnya sana biar dinasihati gitu boleh. Yang ketiga, supaya orang tidak tertipu. Ini yang bab ini tadi. Supaya Aisyah itu tidak tertipu oleh kebaikan orang tadi atau orang ini tadi. Karena Nabi berbuat. Kalau Nabi hanya berkata-kata baik saja, nanti Aisyah orang ngerti nek wong iki elek gitu loh.
Tapi diberitahu dulu, ini loh sah, enak, yang orang buruk loh ya. Itu. Terus yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi menerima tamu di tempat tinggal beliau, tempat tinggal istri beliau. Nah, sering saya sampaikan di sini bahwa istri-istri Nabi tinggal di sekitar Masjid Nabawi, ya. Jadi pintunya satu, pintu masuk masjid ya pintu masuknya rumah itu, jadi sekaligus ya pintu. Kalau keluar rumah masuk masjid, keluar masjid masuk rumah gitu. Kalau mau masuk rumah dari bepergian harus masuk masjid dulu. Jadi tidak ada pintu ke arah luar tuh nggak ada gitu. Jadi pintunya ya satu itu saja. Makanya itu ya dikatakan menerima tamu di mana? Ya di situ. Nah, mungkin ya sebenarnya bukan rumah, sebenarnya hurfah apa kamar itu, bukan kamar saja. Ada kamar tamu dikit, terus kemudian bagian dalam ada kamar tidurnya gitu ya. Itu istri-istri Nabi tinggal di masing-masing punya satu kamar tersendiri. Dan Rasul juga pernah menerima tamu di situ. Yang ketiga silakan dibaca tadi. Rasulullah biasa berlaku lembut kepada tamu meskipun tamu itu dikenal sebagai orang yang kasar atau tidak baik perangainya. Yeah. 4. Orang boleh melakukan mudaroh ya. bukan mudahanah. 5. Dibaca sekalian bagian footnote-nya itu mudaroh itu Pak. Mudaroh melepaskan sesuatu kepentingan dunia untuk kepentingan dunia semisalnya, atau untuk akhirat atau untuk keduanya. Lihat al-aun. Mudahanah melepaskan din untuk mendapatkan dunia. Lihat aun. Rasulullah itu berlaku lembut pada tamu, meskipun tamu itu dikenal orang kasar yang tidak baik perangainya. Tamu ini kasar, tapi kalau dia jadi tamu ya diperlakukan dengan baik. Itu ya, itu Rasulullah. Bahkan pada orang yang kasar pun beliau tetap berlaku baik, karena dia datang bertamu juga dalam keadaan baik. Gitu. Kita juga gitu nih. Ini kan untuk kita praktekkan. Tamu ini miso, misalnya gitu ya. So atau orangnya buruk, tapi dia datang bertamu ya kita layani dengan baik. Jadi tamu kok. Kalau dia datang harap nyolong lah, itu ditutup aja kan gitu. Kalau dia datang buruk, tapi kalau datang sebagai tamu ya kita perlakukan sebagai tamu gitu. Bicaranya dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian apa bedanya mudaroh dan mudahanah? Yang boleh itu mudaroh itu gini, melepaskan sesuatu dari dunia untuk mendapatkan dunia yang lain. Jadi kepentingan duniawi ditukar dengan kepentingan duniawi. Boleh begitu itu. Jadi kalau dalam hal ini itu kan beliau berlaku lembut kepada orang buruk, itu kan ya. Tujuannya biar tidak terkena keburukan dia. Itu kan donyo gitu loh. Artinya bukan tidak ada hubungan langsung dengan masalah akhirat, bukan pahala dosa, bukan. Jadi iki nek aku berbuat baik begini, saya terhindar dari keburukan dia, gitu. Terus ada juga sama dengan misalnya nek saya datang duluan, saya akan dapat tempat di depan. Misalnya antri atau nek dum-duman barangkali gitu ya, dum-duman mbak menawa pemerintahannya rada sak rakyatnya gitu barangkali gitu ya. Dum-dume saiki saben kakak mendapatkan 1 juta misalnya begitu. Ini ngayal loh niki nggih, aja ditake lho. 1 juta aja siap datang sing teko dhisik entuk dhisik. Lah kan itu datang duluan mendapatkan itu kan dunia untuk dapat dunia gitu loh. Begitu itu enggak apa-apa. Nah, kalau mudahanah itu melepaskan din untuk mendapatkan dunia gitu. Jadi untuk duit dia harus berkhianat. Untuk duit dia harus menyembunyikan ayat. Untuk duit dia harus mendukung orang buruk. Nah itu begitu itu enggak boleh. Itu namanya mudahanah. Ya, enggak boleh enggak gitu. Tapi kalau untuk melepaskan dunia untuk dunia atau melepaskan dunia untuk akhirat boleh. Itu namanya mudaroh. Yang kelima, orang yang biasa berbuat kasar tapi disikapi oleh orang lain, apalagi orang yang mulia,
berilmu hendaknya mawas diri, jangan-jangan dia berkedudukan buruk di akhirat. Ini Uyainah bin Hisn ini kan memang akhirnya jadi murtad kan ya, dulunya memang pernah kafir kemudian masuk Islam lalu murtad lagi. Uyainah bin Hisn ini jadi memang orangnya orang buruk ya. Rasul mengatakan kan juga berdasarkan wahyu, jadi bukan ngarang, bukan ngawur gitu ya. Nah, kalau misalnya ada orang dia itu merasa dia diperlakukan baik oleh seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai, itu jangan GR, apalagi orang sampai jangan kayak orang ini gitu loh. Kan ulamanya tadi yang maca hadis tuh ya, maca hadis kemudian hadis, jadi kayak tamu menurut tamu ya diperlakukan baik, jeneng menurut tamu kok kan gitu. Nah, terus sing menurut tamu ini gedean rumangsan GR gitu, dirasa aku ini Pak Kiai ini dimulyakne aku. Kon maam wae. Maam le silakan dar lagi gitu kan, makan banyak suruh anu mbok diapiki aku. Lah Pak Kiai ini wong karo tamu apik kok piye. Itu tidak menentukan apa-apa gitu maksudnya. Jadi bukan jadi standar gitu. Apalagi ini ada kejadian seperti ini, artinya malah jangan-jangan tidak begitu lah. Maka lebih baik kalau kita mawas diri gitu ya. Oh, jangan-jangan kita malah dibegitukan oleh ulama tadi. Gitu. Hasil yang pokok, yang paling penting ya mari kita memperbaiki diri kita masing-masing. Jangan kemudian merasa baik padahal sebenarnya tidak baik. Sekedar untuk membanding-bandingkan sanad ya, ini di sini kan disebutkan ada di Musnad Ahmad. Sahih Bukhari dulu ya, Sahih Bukhari ini yang saya ceritakan tadi. Kalau di sini di nomor 6032 tadi ini ya, 6032 itu ini. Ya kan, yang saya katakan tadi kalau Rasul di sini dikatakan bisa akhul asyirah, bisa ibnul asyirah, bukan rajulul asyirah tapi akhu, bisa akhul asyirah. Jadi saudara dari satu keluarga gitu ya, seburuk-buruk itu. Yang 6032, kemudian 6054, ini yang bawahnya ini ya, 6054 ini juga bunyinya bisa akhul asyirah au ibnul asyirah gitu. Kemudian yang 6131 yang ini 6131 ini ya, itu juga ibnul asyirah au akhul asyirah, bisa ibnul asyirah, bisa akhul asyirah. Itu yang Sahih Bukhari. Sahih Muslim yang 2591 ini ya, atau hadis ke-73, di sini 74 ya. 73, 74 di sini. Selisih satu nomor. Ini bunyinya fala bisa ibnul asyirah au bisa rajulul asyirah. Sama dengan Abu Dawud ya. Bukan akhul asyirah tapi rajulul asyirah. Isinya sama dengan tadi. Kemudian di Nasai, Tirmidzi juga ya. Di sini ada Abu Dawud juga ada di hadis berikutnya, tarafnya ya, waktu 92 itu tarafnya nanti. Kemudian di At-Tirmidzi 1996, kok sini 10.000? Ini kita salah ini. Masuk Tirmidzi sampai 10.000 enggak? Oh, ya toh, kaifal hadisnya ini. Hadisnya yang ini jadi Al-Mudaroti ini 11 ini mestinya H itu ya. H1996. Jadi betul itu bukan 11 tapi huruf H. Ketika di scanner dipahami sebagai angka 11. Ini juga bunyinya tadi akhul asyirah, ibnul asyirah dan akhul asyirah ya. Bisna ibnul asyirah atau akhul asyirah. Ya. Kemudian yang ada di sini yang Muwatta Malik ya. Muwatta Malik hadis yang nomor 4 ini.
Bi'sa ibnul Asyirah di sini. Bi'sa ibnul Asyirah saja. Kemudian At-Tabarani atau At-Tabarani di Al-Awsat, saya Mu'jamul Awsat. At-Tabarani itu punya 3 Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Shaghir, dan Mu'jamul Awsat. At-Tabarani juga orang-orang akhir-akhir, jadi di bagian bawah biasanya. Ini Mu'jamul Awsat ini. Di 7614, di sini 7618, selisih 4 nomor. Ini juga sebutannya Bi'sa Akhul Asyirah, bukan Rajulul Asyirah tapi Bi'sa Akhul Asyirah. Kita diajari oleh Nabi dalam hadis ini juga, sekali lagi kita menjaga omongan kita, tetap berkata baik walaupun kepada orang yang jahat, dan itu pada prakteknya nanti malah membuahkan hasil kalau memang orang yang jahat itu diberi hidayah oleh Allah. Wah, hasilnya bagaimana? Jadinya orang jahatnya jadi berkurang kejahatannya, jadi malah merasa dirinya diperlakukan baik. Terus bisa jadi sekali lagi kalau Allah memberi hidayah, orangnya itu malah jadi bertobat, gitu loh. Tobat karena dia biasa omong-omong kasar, omong kotor, misuh gitu. Terus diapi, dia omong yang baik, ya lama-lama orang itu akan luluh juga, gitu. Karena diperlakukan dengan baik. Sampai di sini ada pertanyaan barangkali? Mau kita selesaikan nyandak berapa waktu ini? 6792, 6793 masih 2 ya. Berikutnya ini ini torofnya sebenarnya, tapi juga agak perlu pembahasan lagi. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan nih. Baik, kita akhiri sampai di dulu. Qul qouli hadza, astagfirullahaladzim wa lakum. Alhamdulillah. Silakan.